Pertama kalau kita lihat Boeing, itu ada banyak Boeingnya ya. Yeah. Yang memang sempat diragukan itu terutama 737 MAX. Ada juga keraguan dikit mengenai 787 karena ada sesuatu juga di situ, tapi itu kayaknya bisa kita abaikan ya. Tapi yang 737 MAX ini kan sudah diresertifikasi oleh. Padahal tragedi itu sendiri belum diinvestigasi. Jadi ketika pesawat itu jatuh, langsung hoax dan isu menyebar. Monggo Kang Zaki, Kang Ilham, saya izin dulu mau ke KPUD Jawa Barat, Pak. Ada apa di situ? Doa. Semoga kita aminkan dulu. Ilham Habibie Society menuju Indonesia emas. Hello Societies, balik lagi bareng kita di channel Ilham Habibie Society. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, Ali, YouTuber cantik asal Bandung. Di channelnya ini sering membahas konten tentang pesawat. Jadi yang datang bocah Bandung. Sahanya. Please welcome Nepang Teh Tamarada. Assalamualaikum semuanya. Nah, tentunya dengan tuan rumah di sini, the one and only Kang Ilham Habibie. Kang Ilham, kumaha damang? Amang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Societies, Tamara ini sebelum jadi konten kreator, dulu tuh sempat ada perdebatan panjang sama ayahnya. Karena dia pengen jadi pramugari, tapi nggak boleh tuh sama ayahnya. Iya, ingat saya itu. Nah, Tamara, kamu tuh nggak boleh nih jadi pramugari. Mending jadi ekonom. Duitnya banyak, masa depan cerah. Kamu ini cewek-cewek mau jadi pramugari, mending jadi konten kreator katanya. Konten kreator pemula, tapi udah berani tuh nggak Gokil. simulator pilot. Gokil sih, gokil ini. Nah, jadi Teh Tamara ini gini nih. Tahu nggak? Udah cocok belum kalau jadi? Cocok. Cocok ya. Pembukaannya kan selalu begitu, ya, Tamara. pembukaannya. Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu gitu ya? Oke, jadi Societies, Teh Tamara ini sebelum terjun ke dunia YouTube, beliau pernah jadi penyiar radio. Tapi kenapa ya setelah resign itu nggak langsung aja bikin Delft Airways gitu ya? Nah, Societies penasaran kan jawabannya? Kalau gitu langsung aja Kang Zaki dilanjut. Monggo Kang Zaki, Kang Ilham, saya izin dulu mau ke KPUD Jawa Barat, Pak. Ada apa di situ? Oke, ya. Societies, apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu di agenda yang menarik. Karena hari ini kita akan ngobrol ya. Kang Ilham, kita kedatangan satu tamu yang keren hari ini. Masih muda, cantik, tadi sudah disebut, Mojang Bandung. YouTuber dengan subscriber ratusan ribu. Nah, yang menarik Kang Ilham, kontennya, kalau konten kreator masih muda, perempuan itu biasanya kontennya tuh tentang make up, Beauty. tentang beauty vlogger gitu ya, Tamara ya. Nah, yang ini tentang pesawat. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak nih, Kang Ilham? Oh banyak banget. Saya kan fans pesawat, ya bukan fans lagi, udah addicted to, jadi udah kecanduan. Ya, jadi Societies, hari ini saya ada di di tengah-tengah dua orang yang hobinya sama pesawat. Jadi rasanya kita akan punya obrolan yang seru hari ini. Ya, Tamara, mungkin pertanyaan pertama dari saya dulu. Boleh. Tadi bener ya, sebetulnya pengen jadi pramugari. Betul. Jadi kalau ini kan keinginan untuk ada di dunia penerbangan lah ya. Itu justru di umur 5 tahun. Ketika dapat mainan pesawat jet kecil, terus langsung terbayang ini siapa yang nerbangin? Ada siapa aja di dalamnya. Jadi ketika waktu TK itu ditanya sama orang-orang cita-citanya jadi apa? Orang mungkin astronot, presiden. Saya benar-benar ingin jadi pramugari pada saat itu. Karena setelah dapat pesawat itu langsung pengen tahu tentang dunia penerbangan. Itu awal mulanya. Dan semakin tumbuh dewasa, keinginan jadi pramugari semakin meningkat. Tapi apa daya, tidak mendapatkan izin. Jadi ujung-ujungnya adalah salah satu orang yang suka traveling menggunakan pesawat. Tapi bukan cuma traveling ya. Iya sih. Akhirnya dari traveling itulah yang jadi konten gitu ya. Iya, betul. Oke. Mas Ilham, Kang Ilham, ada yang mau ditanyakan ke Iya, Tamara? kalau
kalau alasan utama dari bapaknya itu kena takut dengan pesawatnya. Sampai saat ini, sampai beliau meninggal dunia, saya nggak pernah tahu Ya. kenapa alasan pastinya. Cuman kalau mengira-ngira adalah karena anaknya dua-duanya perempuan, kemungkinan ada kekhawatiran ditinggal lama Oh, dan ya. safety pesawatnya itu. Ya, safety itu ya. Jadi Iya. ketakutan gitu ya. Iya, betul. Ya. Begitu. Iya. Tapi kalau Tama sendiri tidak takut terbang kan? Saya ketika naik pesawat itu, yang pertama terpikir adalah khawatir ada, takut ada, tapi ketika ada di dalam pesawat, saya berpikir ini waktunya saya menikmati penerbangan saya. Jadi saya selalu pilih duduk di window seat. Windows itu Ya, suka di situ ya. Suka banget karena apalagi kalau penerbangannya senja, Ya. lihat view langitnya itu indah banget. Di situ saya udah melupakan semua hal, ketakutan, bahkan semua pikiran-pikiran aneh itu sudah Iya, hilang. Jadi ketakutan itu tetap ada. Ketakutan Tapi tetap. sebetulnya kalau sudah di dalam pesawat kita lihat pemandangan yang luar biasa itu ya lebih kecil ketakutan daripada kenikmatannya. Iya, lebih menikmati setiap momen yang ada di Oke. pesawat. Ada favorite flight nggak dari mana ke mana gitu? Yang Dengan pemandangannya kan berbeda-beda. iya, saya pernah dari Singapura ke Oman. Ke Oman, Iya. wow. Dari Singapura ke Oman karena kebetulan itu pertama kalinya flight dengan view sunset yang indah banget. Karena sebelumnya penerbangan itu kalau nggak subuh masih gelap atau siang yang panas. Karena Iya. saya suka di window seat, jadi saya waktu perjalanan dari Singapura ke Oman itu benar-benar menikmati. Oke. Kalau saya sebaliknya, saya paling nggak suka window seat. Saya tahu duduk di mana. Aisle seat. Tapi tahu Kebutuhan kenapa? ke toilet. Oh, Betul. iya. Jadi lebih mudah ya. Kita punya pilihan yang sama, Kang Ilham. Oh iya betul. Ya. Iya. Tidak mengganggu orang kalau kita harus kemana gitu. Iya betul. Iya. Oke. Nah, tapi kontennya banyak ngangkat tentang kecelakaan pesawat. Itu nggak bikin tambah takut tadi. Boleh di disclaimer dulu nggak? Sebenarnya bukan tentang kecelakaan pesawat, Oke. Pak Zaki, Pak Ilham. Jangan sampai masyarakat tiba-tiba kasih label bahwa Tamaradelf adalah kontennya kecelakaan pesawat. Sebenarnya kalau kalian yang nonton di rumah mungkin ya, lihat semua moda transportasi di dunia itu hampir semuanya pernah dibahas sama Tamaradelf. Tapi kenapa akhirnya mengangkat tentang tragedi penerbangan? Karena ada salah satu concern dari aku dan tim yang ketika ada sebuah tragedi penerbangan ini kok banyak orang yang dengan cepat menyimpulkan alasan atau penyebab dari tragedi ini adalah A, B, dan C. Padahal tragedi itu sendiri belum diinvestigasi. Jadi ketika pesawat itu jatuh, langsung hoax dan isu menyebar. Itu yang bikin khawatir orang jadi takut untuk naik pesawat. Sebenarnya ada kekhawatiran ke sana awalnya. Ya. Gitu. Nah, yang bagian ini kayaknya Kang Ilham juga harus jawab. Walaupun kalau berita kecelakaan pesawat kan besar banget gitu ya. Tapi katanya sebetulnya moda transportasi paling aman itu memang pesawat. Betul sekali. Kalau kita lihat secara statistik, memang kecelakaan pesawat itu kalau terjadi kan sangat sensasional. Jadi semua orang takut langsung karena kelihatan dan hampir selalu, bukan selalu, tapi banyak kan memang semuanya meninggal karena itu memang susah untuk kita survive gitu ya kalau kita. Tapi kalau dihitung dengan jumlah pesawat terbang yang tinggal landas per hari dan juga kilometernya yang ditebangi, jadi boleh dikatakan secara statistik yang paling dikit kecelakaan per kilometer per orang itu adalah di pesawat. Penerbangan ya. Karena kita lihat jutaan orang terbang per hari gitu. Tapi kecelakaan cuma satu per hari nggak ada. Ya. Tapi jutaan orang juga naik atau miliaran orang naik mobil, kecelakaannya berapa? Banyak sekali. Jadi faktor resikonya lebih Jauh. Lebih Karena pesawat itu juga pertama yang mengendarai pesawatnya atau pilot harus profesional. Pesawatnya dicek setiap beberapa saat mengenai kelayakan terbangnya. Kalau kita terbang dari A ke B itu kita didampingi terus-menerus oleh orang yang kasih arah gitu ya. Kalau kita mendarat juga seringkali pakai sistem yang membantu pilotnya secara semi otomatis atau otomatis untuk mendarat. Jadi memang risikonya semuanya diminimalkan. Ya tetap saja ada risiko. No risiko nggak mungkin. Tapi dibanding dengan yang lain lebih aman pesawat. Ya. Jadi societies
Jangan takut naik pesawat. Ya. Dan ada regulasinya juga ya Pak Ilham ya. Dan jangan takut dengan turbulensi. Ya. Iya. Saya sekarang ini akhir-akhir ini banyak dapat pertanyaan, ini gimana sih dengan turbulensi? Apakah itu apa sebenarnya turbulensi itu? Apa itu lubang dalam udara atau apa? Ya saya kira kita memang harus hidup dengan itu. Turbulensi itu selalu ada dan jarang sekali ada kecelakaan yang fatal karena turbulensi. Ya kayak kemarin itu kan masih ingat terjadi itu di Singapore Airlines itu kan ya memang itu ada turbulensi yang selalu bisa terjadi. Tapi ya memang harus kita selalu perhatikan kalau kita berada dalam pesawat selalu harus pakai safety belt kayak kita naik mobil selalu jangan kalau lagi ada warning dari pilotnya itu selalu kalau dengan demikian kita aman. Tapi memang tidak bisa dipungkiri adalah situasi-situasi di mana kita terpaksa harus keluar dari sini mau ke toilet misalnya ya. Itu memang risiko kayak gitu ada atau juga ada yang lagi mau serving makanan gitu ya. Dia juga nggak cepat-cepat bisa duduk, tiba-tiba yang terbang itu makanannya kita bisa kena itu. Tapi yang jelas satu ya kita sebagai penumpang selalu harus menggunakan lebih aman. Ya, ya. Tamara orang Bandung, Ya. suka pesawat. Ikutin dong ketika N250 pertama kali terbang. Ngikutin. Gimana perasaannya waktu itu? Jadi karena waktu itu masih kecil, sekarang juga masih kecil. Percaya? Memang sih. Jadi pada saat itu kan sebenarnya stasiun TV terbatas ya. Jadi begitu digembar-gemborkan bahwa nanti ketika ulang tahun Indonesia, HUT ke-50 ya kalau nggak salah. Betul. namanya, Betul. itu akan diterbangkan sebuah pesawat ciptaan anak bangsa. Itu kadonya Pak Habibie kepada bangsa. Ya, Kado katanya ulang tahun ke-50. Betul, direncanakan seperti itu. Jadi Kadonya nggak main-main ya? tanggal 10 ya, Tanggal 10 betul. Baru 2 hari yang lalu. tanggal Yang kita 10 ya, Agustus. 10 Agustus. Yang kita rayakan tiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Karena itu kalau kita lihat di TV itu Tamara masih kecil tapi kayaknya hampir semua orang nonton di TV bagaimana bangganya lihat Pak Habibie dan Pak Soeharto ya pada saat itu. Ya Pak Hato. Mengenakan baju putih-putih dan mereka sampai stay di pinggir. Iya. Saya juga ada di situ landasan. waktu itu. Iya, saya di tower waktu itu. Ya ini pelaku sejarah. Wow. Saya masih jauh lebih muda, masih ada rambut waktu itu. Pantes kayaknya agak gimana ya, sulit dikenali. Mungkin Tamara lihat waktu itu di TV gitu Kayaknya. ya. Cuma nggak sadar bahwa itu adalah Kang Ilham. Betul, gitu ya. betul. Karena fokusnya adalah sosok Pak Habibie dan Pak Soeharto pada saat itu yang mukanya sumringah banget gitu ya. Ya bagaimana tidak sebuah karya dari anak bangsa mengudara di langit Indonesia. Dan ada juga rekaman-rekaman dari jet tempur ya, kan di Ya itu pengikut, namanya pengikut, pesawat yang mendampingi gitu ya. iya. Ya. Dari situ kan ada shoot bagian luar dari N250 yang mengudara dan itu pada saat itu Tamara Delf menganggap itu sangat keren sekali. Karena itu mau jadi pramugari gitu. Enggak juga. Ya, Mungkin mau jadi mungkin ya. pilot, pernah mau jadi pilot nggak? Jadi pilot enggak? Enggak, Karena dari dulu sudah melihat kalau pilot itu ada ini sendiri ya, ada jalur-jalurnya sendiri gitu ya. Wah, ini kayaknya lebih pusing gitu. Tanggung jawabnya juga bebannya juga Gede lah. kayaknya lebih besar gitu. Makanya tertarik dengan dunia penerbangan tapi di luar pilot deh gitu. Tapi peristiwa 10 Agustus 95 itu jadi inspirasi akhirnya jadi konten kreator tentang pesawat nggak? Sebenarnya yang menginspirasi adalah justru bukan di tanggal 10 Agustusnya itu, tapi ketika melihat N250 itu. Karena tidak pernah terfikir bahwa akan ada sebuah pesawat yang diciptakan dari Indonesia, dari anak asli Indonesia. Itu tidak pernah terfikir. Jadi begitu lahirnya N250 mengudara, lihat pertama kali ada tulisan Gatot Koco. Gatot Koco, betul. Gatot Koco. Ini benar-benar bukan main-main persembahan dari Pak Habibie ini, bahkan sampai sekarang masih bisa kita lihat gitu. Sayangnya di museum saja. Sayangnya. Mestinya kita melihat pesawat itu di udara, Iya. digunakan oleh banyak orang. Dan digunakan di negara-negara luar juga sih. Iya, itu juga ya betul. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat Tamara dengan subscriber YouTube-nya sangat tinggi gitu ya. Amin. Nah, gimana ceritanya akhirnya dari pengen jadi pramugari disuruh jadi ekonom gitu ya? Kok bisa tahu ya? Ekonom ya.
kok timnya bisa tahu, tolong. Kamu Hebat ini, hebat. jaringan intelnya luas. Iya, luar Iya, biasa. iya. Saya sampai kaget tadi. Benar jadi ya, disuruh jadi Iya, ekonom. betul. Oke. Tapi kok bisa beloknya jadi content creator? Jadi sebenarnya dari mulai kuliah itu, dari SMA itu sudah apply ke salah satu maskapai Indonesia karena mereka membuka peluang untuk orang-orang yang masih SMA pada saat itu. Apply, keterima, sudah melakukan beberapa tes sampai tes terakhir itu tes kesehatan. Padahal tidak mengantongi izin dari ayah, tapi nekat. Terus udah bawa pulang ke rumah, dikasih, kirain bakal luluh, ternyata tidak, tetap tidak boleh. Kecewa, dari situ mengubur jauh-jauh dunia mimpi-mimpi itu kayaknya dikubur jauh, dan hanya dikasih satu kesempatan untuk menjadi seorang ekonom ya, boleh dibilang begitu. Tapi bukan passion, tapi mengikuti. Sempat kuliah ekonomi. Iya, kuliahnya jurusan akuntansi ekonomi. Akuntansi. Oh. Ya. Dan pada saat itu langsung diarahkan untuk setelah lulus kita harus kerja di mana. Akhirnya mengikuti semua keinginan orang tua, tapi passion masih tetap menggebu-gebu. Jadi ada kesempatan, ada waktu traveling, pakai pesawat harus. Selain untuk menghemat waktu, karena kalau kerja kan cutinya sedikit ya, menghemat waktu dan pokoknya pengen bisa gimana ngerasain yang dulu nggak punya kesempatan, ngeliatin pramugari, pilot jalan di terminal bandara aja tuh udah seneng banget. Nah dari situ akhirnya berhenti, I'm a banker before. Oh wow. Ya, dan akhirnya berhenti di beberapa tahun sebelumnya, kemudian mulai membuat channel YouTube. Channel YouTube itu awalnya tidak tentang dunia penerbangan, tapi tentang edukasi. Alasannya apa? Melihat minat baca orang-orang saat ini sudah mulai menurun. Tamara berpikir bahwa suatu saat nanti orang-orang sepertinya juga semakin malas untuk baca. That's why akhirnya membuat konten YouTube di mana mungkin suatu hari nanti ketika orang-orang sudah tidak lagi buka buku, mereka akan mencari topik atau berita itu lewat YouTube. Nah, video Tamara Delf yang membahas edukasi itu mungkin akan muncul di situ. Niatnya begitu. Kemudian mulai bikin tentang edukasi sampai produser dari channel Tamara Delf ini ngasih ide untuk membahas sejarah dunia penerbangan. Kebetulan tentang Indonesia, maskapai Indonesia. Dari situ akhirnya punya passion lagi nih, bangkit lagi nih yang tadinya sudah dikubur. Kenapa jadi bangkit lagi? Karena otomatis membaca dan lebih menggali lagi tentang dunia penerbangan. Dari situ karena semua yang dibahas adalah sesuatu yang sangat krisis dan kritis ya. Jadi Tamara Delf semuanya pakai data, tidak asal-asalan gitu. Karena kami paham bagaimana orang-orang trust terhadap mode transportasi ini bisa naik turun, gitu awalnya. Tahu istilah di generasinya Tamara, tahu istilah CLBK nggak? Cinta lama bersemi kembali. Nah, berarti kira-kira seperti itu ya sebetulnya ya. Jadi cinta ke dunia penerbangan sempat harus dikubur gitu ya, dan lewat jadi konten kreator, jadi YouTuber, ini kembali lagi. Jadi cinta. bangkit lagi, betul. Bangkit lagi gitu ya. Oke, menarik banget. Sebagai warga Bandung, sebagai warga Jawa Barat, punya harapan nggak tentang industri penerbangan atau industri secara umum? Sebenarnya yang paling utama adalah pengen banget kualitas penerbangan di Indonesia semakin baik. Kalau kita kemarin membahas banyak isu-isu mengenai safety dari penerbangan Indonesia, maskapai-maskapai Indonesia dan pesawat-pesawat buatan luar yang kemarin ada isu-isu ya. Kalau di dalam negeri tentu saja yang paling diinginkan adalah bagaimana industri penerbangan Indonesia semakin naik bukan dari sisi maskapainya aja, tapi kualitas dan servis terhadap para pengguna mode transportasi ini. Mempermudah akses untuk ke bandara, kemudian juga bandara-bandara di pelosok kan katanya ya masih kurang. Nah itu ditambah, kemudian juga fasilitas-fasilitas lain pendukungnya semakin diperbaiki gitu. Terutama sih kalau misalkan kita mendengar isu-isu zaman kemarin-kemarin mengenai Max
ya, Oh, Pak ya. Ilham. 737 Max Betul, ya. karena ada 2 tragedi penerbangan Iya. dari Indonesia dan Ethiopia. Malaysia. iya, dan Ethiopia. Indonesia dan Ethiopia itu kepercayaan dari masyarakat pengguna moda transportasi ini mulai turun Iya. terhadap Boeing. Ya, Boeing memang akhir-akhir ini agak disorot dengan banyak isu-isu kualitas ya. Tapi terus terang saya yakin dia akan kembali. Karena dunia ini memerlukan duopoli. Kalau misalnya cuma satu aja, monopoli, banyakkan airline tidak mau itu. Karena nanti bisa didikte mengenai harganya. Betul. Jadi pasti akan kembali lagi. Bahkan satu ketika menurut prediksi saya, kita akan lihat yang ketiga, yaitu dari Cina. Oh, Pesawatnya lumayan loh. Saya udah ini pernah ya? nyoba. Comex Di Indonesia ada yang terbang, Transnusa. Comex ya? Saya terbang ARJ21. Oh, iya, oke. Memang buatan Comex saya kira, tapi nggak disebut Comexnya. Tapi katanya itu perpaduan antara Boeing dan Airbus. Sistem. Kalau saya lihatnya justru dia lebih kayak, kalau yang itu ya, lebih kayak Fokker. Oh, justru Karena jetnya di belakang kan. Fokker ada di DC-9, MD-81 itu jetnya di belakang. Jadi kita duduk, konfigurasinya 2, terus gang, ada aisle, dan 3. Jadi cuma 5. Kayak Fokker ada DC-9. Dan jetnya di belakang, jadi saya merasa itu nyaman karena nggak berisik kan. Kalau kebisingan itu terjadi kalau di bawah. Tapi kita nggak mau terlalu banyak bicara mengenai pesawat kan ini. Rasanya itu yang akan terjadi. Akan terjadi Kalau otomatis dua karena ada orang 2 orang pesawat nih. Penggemar pesawat ketemu. Susah untuk dihindari. Betul. susah dihindari. Topiknya akan Susah kembali lagi ke direm, pesawat. otomatis. Betul. Sinergi ini otomatis terjadi. Aduh, itu terjadi. Tapi kalau misalkan, boleh nanya nggak sih Pak Boleh Zaki? dong. Tapi kalau misalkan ada satu kalimat yang akan menenangkan masyarakat luas nih tentang keamanan dari Boeing. Apa Oke. yang bakal disampaikan? Pertama kalau kita lihat Boeing, itu ada banyak Boeingnya ya. Ya. Yang memang sempat diragukan itu terutama 737 Max. Ada juga keraguan dikit mengenai 787 karena ada sesuatu juga di situ, tapi itu kayaknya bisa kita abaikan ya. Iya. Tapi yang 737 Max ini kan sudah diresertifikasi oleh FAA. FAA. Kalau FAA sudah oke, ini adalah badan sertifikasi tersohor dan banyak pengalaman sedunia. Memang dia kemarin ikut kesalahan karena dia meloloskan itu, tapi tetap saja mestinya sekarang justru lebih aman gitu ya. Menurut saya ya. Saya sudah berulang kali juga menggunakan 737 Max, bukan di Indonesia tapi di luar negeri ada. Di Indonesia memang masih ditolak, nggak ada yang mau terbang gitu ya. Tapi menurut saya sih ini sudah berapa tahun terbang lagi, nggak ada apa-apa ya memang sudah Karena di aman. Amerika lebih dulu ya untuk diizinkan terbang lagi. Iya ya, jadi mestinya ya ini cuman ada macam stigma ya yang menempel pada pesawat itu karena dia dilihat sebagai satu pesawat yang tidak baik gitu, tapi stigma itu mestinya sudah hilang sekarang. Ya. Menurut saya ya, secara teknis, tapi memang kita sendiri yang harus berani gitu ya, dan lama-lama jadi biasa. Kang Ilham, ada pertanyaan penutup untuk Tamara? Pertanyaan, kalau ini kan Tamara tadi bilang bahwasanya YouTube channel itu lebih ke pendidikan ya. Ya, edukasi. Apakah dalam YouTube channel pendidikan itu ada juga pendidikan terkait dengan bagaimana dengan pesawat terbang dan sebagainya? Atau dunia pesawat terbang? Kalau di channel Tamara Delvi itu bukan hanya membahas tentang tragedinya aja, tapi dari setiap salah satu video yang membahas mengenai tragedi itu nanti akan ada sisi investigasi, kemudian akan ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait setelah terjadinya tragedi. Kemudian ada juga edukasi mengenai bagaimana ketika seseorang survive dari tragedi penerbangan. Oh, jadi saya paham. Ini edukasi bukan umum, tapi memang mengenai pesawat terbang. Kalau sekarang iya, karena ternyata animo masyarakat lebih ke dunia penerbangan. Ya, dan jadi bukan mengenai STEM, jadi science, technology, engineering, dan math, bukan filosofi kayak gitu. Bukannya Karena lebih ke. Sepertinya itu bidangnya Pak Ilham ya, bukan bidang saya. Saya khawatir ada kesalahan pengucapan. Oke. Sekali ya bahasanya ya. Gila, udah lengkap semuanya. Pak Ilham, Kang Ilham kita Ada oleh-oleh nih Kang. Oh, wow. Kaos dari Jerman Barat, bukan ya? dari Berlin. Kayaknya agak kontemporer ini ya. Ini. Iya, iya. Ini buat Tamara. Wow. Boleh dibuka. Kita buka ya.
Wah, Lihatin dulu kamera kan. ini sepertinya Ini apa ya? Ada gunung sate di dari sini. Jawa Banyak Barat sate. ke Jawa Barat loh Ini mungkin nih. kena Tamara dari Bandung Iya, kayaknya. ya. Khusus nih kayaknya. Gitu. Dibikinin untuk Tamara Itu. nih. Jadi oleh-oleh. Untuk mojang Bandung itu Iya. Oleh-oleh dari Jerman Barat Iya, untuk Jawa dibawa Barat. ke Jawa, Jawa Ini Barat. keren Betul. banget. Ini keren. Nanti kita harus cobain salah satu Iya, iya, iya. video Tamara dia bakal pakai ini. Sip, sip. Oke, begitu Societies banyak hal yang bisa kita ambil. Salah satunya tadi dari kontennya Tamara Dev sangat inspiratif sekali dan banyak memberikan edukasi untuk Iya. Societies ya. Apalagi kita udah ngobrol langsung dengan pakarnya, Kang Ilham. Jadi Societies harus makin yakin bahwa konten Kak Tamara Dev ini menjadi edukasi yang sangat penting. Kayaknya udah cukup ya semuanya ya. Cukup, Dijelaskan ya, semuanya. hari Baik, ini. Societies, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye Societies. Thank you, makasih banget loh.